Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugul Coffee Roaster. Hey, sebelum kita mulai, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe guys. Kita kedatangan sebuah barang baru yang dikirimin dari teman kita, Bapak Randi. Bapak Randi ini sekarang dia kerjanya di Rotariana. Nah, kalau kita ngomongin Rotariana, kita tahu nih, bahasan kita melari kemana nih biasanya nih. Bapak Randi berbaik hati kirimin kita sebuah alat yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bisa dipakai oleh great people di rumah. Kita akan bahas apa sih kegunaan alat ini, apa sih alat ini, apa sih bisa dipakai dari alat ini. Barang kita hari ini adalah Omega Mazer. Oke, kita dikirimin dari Rotariana berupa grinder Omega Mazer, dan di sini kita juga ada dikasih Omega kitnya. Mungkin great people belum banyak yang tahu kalau ternyata Mazer juga produksi hand grinder. Nah, salah satu brand hand grinder yang mereka produksi adalah Omega Mazer. Jadi tampilan depan seperti ini, di sampingnya ada tulisan Coffee Grinder Unplugged. Jadi di sini, oke. Nah, dan made in Italy. Jadi ini bukan kaleng-kaleng guys, ini made in Italy. Terus berat banget ini, dan kita akan coba buka. Oke. Jadi yang pertama di sini kita ada kartunya Omega Mazer Home. Welcome to the world of Mazer and thank you for trusting us with your grinding needs. Grazie per la fiducia and benefuti nel mondo Mazer. Anjay. Itali banget, gak gue pandang ada tulisan di sini. Product design and manufacture in Venice, Italy. Dan this grinder was handmade by Realizzato da Andrea. Ada serial numbernya di sini, jadi dia lengkap banget. Dan ini mungkin this grinder was handmade. Mungkin yang nyatuinnya namanya Andrea, teknisinya. Kemudian di sini ada manual book seperti biasa. Jadi udah pasti ini lebih besar dari muka gua. Jadi di sini ada tutorialnya gimana caranya pasang, gimana caranya ngebersihin, gimana caranya ngebongkar terus masang lagi. Kemudian kalau kita buka di sini, nah ini ada Omega Mazernya guys, dan ini ada handle-nya. Coba kita bongkar satu-satu. Kemudian ini ada kayaknya handle-nya juga. Kemudian ini apa ini ya? Coba kita buka. Terus ada karet handle-nya. Nah, kita udah buka dan kita akan coba pasang. Jadi setelah kita buka, jadi kalau great people lihat ini bawahnya bisa dibuka seperti ini. Ini kita coba pasang dulu. Nah, ini kayak gini. Terus ini harusnya apakah seperti ini? Oh, oke. Jadi ini adalah penutupnya supaya kopinya pas digiling nggak keluar. Nah, jadi biasanya kopi, kalau kita giling grinder-grinder kayak Kino tuh nggak ada penutupnya. Jadi ketika digiling, suka keluar-keluar kopinya. Nah, dari Omega Mazer sendiri dikasih penutupnya seperti ini. Dan gue baru ingat adjustnya dari atas. Jadi, kalau great people pengen adjust grinder Omega ini, sistemnya mirip dengan grinder-grinder seperti Easy Presso pada umumnya. Dan ini tinggal di-adjust dari atas. Ini makin kasar kalau ke kanan, kalau makin halus ke kiri. Ini pernah kita pakai dulu zaman kapan ya? Kalau nggak salah IBRC 2023 pas Hero menang, sponsor official buat grinder untuk compulsory ini adalah Omega Mazer. Waktu itu oke juga grindernya, sangat-sangat oke. Kita akan tes. Datang satu paket lagi dan paketnya adalah Omega Kit. Jadi Omega Kit ini adalah anak dari Omega Father. Jadi ini anak Omega Kit. Enggak guys. Oh, oke. Jadi ini ada tasnya. Ini ada tas dari Omega Kit. Dan kalau misalnya kita buka, oh oke. Ini ada corong untuk masukin kopi. Dan ini ada brushnya. Dia ngasih kita corong. Jadi bisa masukin kopi seperti ini. Jadi kopi nggak tumpah-tumpah, oke juga. Dan di sini kita dikasih pembersih. Jadi kita bisa bersihin kayak gini, brush. Dan kalau misalnya kita masukin ke dalam sini, kira-kira akan jadi seperti ini. Berarti kira-kira kalau misalnya ini nggak dimasukin, ya bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika dibuka, dia akan seperti ini. Sekarang tanpa babi bu, kita akan coba
nyeduh kopi pakai Omega Measure yang baru ini, dan kita akan tes tingkat kehalusannya dulu. Kita akan lihat distribusi partikelnya, dan kita akan lihat rasa yang dihasilkan dari Omega Measure ini seperti apa. Mari kita siapkan. Jadi di sini gue udah siapkan particle analyzer. Tujuannya adalah kita mau melihat sebaran dari partikel dari Omega Measure ini. Apakah partikelnya even di tengah-tengah. Misalnya kita pengen aim ukuran micronnya 900 micron. Apakah yang dihasilkan dari si measure ini halusnya lebih banyak atau kasarnya lebih banyak, atau sebenarnya dia distribusinya rata. Nah, kita akan coba giling. Coba gue pakai ukuran dari 5 dulu deh. Gue akan coba cari grain size yang menurut gue oke. Yang gue rasakan ukuran 5 ini masih halus banget. Dan setahu gue, dulu measure ini bisa dipakai untuk menggiling espresso. Jadi nggak banyak grinder-grinder yang bisa dipakai untuk menggiling espresso. Dan hand grinder measure ini adalah salah satu grinder yang bisa dipakai untuk menggiling espresso dan hasilnya cukup baik. Sekarang kita akan lihat. Ya, ini ukuran 5 halus banget. Coba kita akan sedikit kasarin lagi. Biasanya gue nyebut kalau satu cycle tuh 10. Ini sekarang 2 cycle, berarti gue coba ini ukuran 20. Nah, yang gue suka dari grinder measure ini adalah kecepatan giling. Jadi cepet banget dia ngegiling kopi yang biasanya butuh waktu yang lebih lama. Pakai grinder measure ini jauh lebih cepat. Sekarang kita cek. Oke, gue kasarin dikit lagi. Gue akan coba di 2 cycle plus 2. Nah, ini adalah ukuran grain size yang mungkin harusnya udah oke. Nah, sekarang dengan ukuran grain size ini, gue akan coba analisa partikelnya. Kita akan lihat sebaran distribusinya. Nah, ini ukurannya adalah rataannya 788 micron. Dan kalau kita lihat di sini, nah kalau great people lihat, nah sebaran paling banyak ada di angka 788 micron. Dan tapi ada yang tidak rata. Contohnya, sebenarnya ini bagus sih. Ini cukup baik karena kenapa? Karena biasanya ukuran yang halus tuh mulai dari sedikit, makin banyak, terus ukuran yang paling banyak, terus turun lagi. Jadi dia secara grafik dia kayak gunung gitu. Nah, kalau dia grafiknya kayak gunung, berarti ukuran partikelnya sebenarnya cukup rata. Nah, cuma kalau great people juga lihat di sini, ada bagian yang kasar banget. Artinya ada partikel yang uneven. Jadi ada yang halus banget, tapi ada yang kasar banget. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin akibat geometri burnya mungkin berbeda, atau geometri burnya yang memang menyebabkan hal ini terjadi. Tapi sebenarnya kalau dilihat ini masih dalam kategori yang oke lah. Dan kita bisa cek kalau kita ada sekarang di angka 788 micron. Nah, kita akan coba seduh pakai grinder Omega Measure ini dan kita akan lihat hasilnya gimana. Apakah memang data ini memberikan tanda kalau ternyata ada ekstraksi yang tidak rata atau sebenarnya fine-fine aja. Nah, sekarang kita akan tes. Tentunya kita akan pakai kopi dari Fugo Coffee Roaster, dan kopi kita hari ini adalah Banjarnegara Wash. Kopi kita hari ini prosesnya wash dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan ketinggiannya 1.300 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut, dan diproses oleh Java Ratamba Indonesia. Dan varietasnya dia adalah Single Origin Ateng Super. Sebelum gue ditanya, gue kasih tahu dulu kenapa ada gambar kuda lumping. Karena kuda lumping adalah suatu kesenian khas dari Jawa Tengah, dan biasanya daerah-daerah Jawa Tengah ini masih banyak orang main kuda lumping. Nama tradisinya adalah embeg. Tapi kalau gue taunya kalau lihat gambar kuda lumping. Sekarang kita akan siapkan barang-barangnya. Nah, biar nggak tumpe-tumpe, kita pakai penutupnya kayak gini, kita giling. Seperti biasa guys, resep kita 13 gram, total air kita 200 gram. Nah, sekarang gue mau coba pakai resep baru. Gue pengen, biasanya kan kita bagi resep seduh kita ke dalam 4 interval. Nah, sekarang gue pengen coba bagi resep seduh kita ke dalam 3 interval. Jadi, blooming kita pakai 50 gram. Dan berarti kan akan ada sisa tuangan total 150 gram. Gue akan bagi 2, 75 jadinya. Jadi 50, 75, 75. Nah, sekarang dari 50 ke 125. Dan sisa 75 gramnya lagi adalah di tuangan ketiga. Jadi total hanya 3 puringan. Kenapa? Karena gue pengen dapetin kopi yang lebih clean dan punya clarity yang lebih baik. Dan gue akan letak tetap intervalnya per 30 detik. Jadi tadi udah 30, sekarang udah 30. Sekarang kita akan tuang lagi.
Oke guys, ini udah selesai. Sekarang kita akan coba kopinya seperti apa. Menurut gue mungkin yang paling jelas dari tipe kopi ini, dari grinder Mezzer. Menurut gue grinder Mezzer nih di tengah-tengah, dia manis sama acidity-nya cukup balance. Terlepas dari kopinya Fugol ya. Tahun 2023 kita cobain pertama kali pakai grinder ini. Dan sampai sekarang, berarti ini udah tahun 2025. Grinder Mezzer masih cukup relevan untuk menghasilkan kualitas rasa yang oke. Kekurangannya, beberapa kekurangannya, masalah handle-nya yang suka coplok kadang. Terus sekarang mereka udah menambahkan fitur penutup seperti ini supaya kopinya tidak tumpe-tumpe, dan menurut gua rasanya oke banget. Ya menurut gua sih Mezzer tetap jadi grinder yang bisa di-compare kualitasnya dengan hand grinder sekarang yang beredaran di pasar. Kalau Great People punya budget, Great People bisa coba grinder ini. Dan harga grinder Omega Mezzer ini sekarang ada di angka 4 juta. Ya, jadi untuk harga 4 juta, dan kalau Great People compare dengan grinder Easy Presso yang harganya masih range-nya 2 jutaan, 3 jutaan, atau dengan Comandante yang harganya 3 jutaan, dan atau dengan grinder seperti Mavo yang harganya jauh lebih di bawah 2 jutaan sekian, ya grinder ini harganya cukup premium. Nah, Great People, kalau misalnya kita mau ngomongin masalah kualitas, Mezzer ini kualitasnya oke banget. Apakah kualitasnya sesuai dengan harganya? Ya menurut gue masih oke. Tapi apakah gue menyarankan Great People untuk beli grinder ini? Tergantung. Kalau Great People punya budget dan Great People pengen punya hasil seduhan yang dari awal udah bisa memberikan balance antara acidity dan sweetness dengan mouthfeel yang cukup baik, Omega Mezzer bisa jadi jawabannya. Jadi Great People kalau punya budget silahkan cek toko dari Rotariana. Mereka ada online di Tokopedia, dan bisa juga langsung mungkin cek di Instagramnya Rotariana. Oke, thank you Bapak Randi sudah kirimin kita grinder Mezzer untuk kita review hari ini. Dan jangan lupa Great People cek Tokopedia, cek Shopee, dan cek shop Tokopedia kita atau TikTok shop kita. Ada Banjarnegara Wash. Oke, Great People, sekian video kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.